Kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan, kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara fakta hukum. Tidak juga begitu. Itu ada 38, 35. Ajarin Prof, ini udah ini ada dolus 38, 359 itu ada. Jadi tidak selalu saya menjelaskan tidak dasar. Sebentar, kita dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. Mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh, gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa, mungkin ada kulpa. Adalah niat dia dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus culpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian Terus. apa? Anda ini jangan pintar sendiri. Nggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, Kak. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak, Jadi kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang ya, Anda merupakan Anda sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Saya menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, tapi prejudice. Di dalam Anda prejudice. Nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap Memang. saya. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak mens rea merencanakan, tapi kebetulan dia kulpa. Kulpa itu apa? Tidak hati-hati. Tidak hati-hati, oke. Menimbulkan korban. Apa nggak dihukum? Ini agak bahaya. Saya sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless. Tidak hati-hati, cuma Anda yang tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya. Siapa yang sok pintar? Karena begini Prof ya. yang profesor, saya Kita mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai mens rea yang berlanjut kepada aktus rius. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan dolus tadi, saya katakan kalau mens rea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka dolus itu berbanding mens rea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Bukan. Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau kulpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Kulpa itu tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Reckless ya. Ya, Oke. tahu dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, Nabrak orang meninggal. ya kan nggak punya niat. Oke. Tetapi Dihukum. Dihukum. Tidak sengaja. Tidak ada niat jahat. Tidak ada. Oke. Ke Bung Semar ya, silakan. Iya, saya rasa kita itu sesekali bisa juga husnuzon ya, jangan selalu seuzon. Bahwa memang dalam persoalan Tom Lembong itu tadi disampaikan oleh Ferry bahwa ada soal KN katanya. politis. Kalau IKN banyak yang bicara, Iman, nggak cuma Tom Lembong dan nggak terlalu penting juga kan? Karena banyak sekali tokoh-tokoh bicara soal IKN. Jadi kalau misalnya itu yang dimaksudkan, itu terlalu kecil sekali. Tapi kalau bicara soal persoalan Tom Lembong, bahwa ada soal politisasi soal hukum tadi yang disampaikan, saya rasa memang gegap gempitanya lebih ke soal politisnya. Bahwa panggung dibuat lebih ke bagaimana orang bertarung soal opini publik. Kalau di Tom Lembong itu bicara soal bahwa ini bagian dari kelompok Anies Baswedan. Di sebelah yang satu bicara soal Hasto, bagian dari kelompoknya Ganjar Pranowo misalnya. Nah ini kan juga pasti ada kaitannya soal politis. Nah bicara soal apa yang disampaikan Pak Jokowi makan mie godok bareng sama Pak Prabowo, saya rasa baik-baik aja. Sebagai anak bangsa kan harusnya kita senang, kita bangga bahwa pemimpin-pemimpin nasional kita itu ternyata akur. Ternyata baik-baik saja, ternyata bisa satu meja untuk saling silaturahmi, bicara, dan gak ada yang soal-soal itu. Jadi jangan juga kita
selalu melihat sesuatunya itu lebih ke soal positioning politik. Dan nggak mungkin juga Sehingga membicarakan pada saat itu membicarakan Tom Lembong karena mau mengatakan itu kan terlalu Enggak kecil. lah, ntar keselak mie godoknya kan gitu loh. Jadi enggak juga soal bicara soal Tom Lembong dan lain sebagainya. Dan kita harus menghargai hukum. Bahwa memang ada soal yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, bahwa pasti ada kekecewaan dari beberapa pihak yang merasa punya kedekatan, merasa punya kepentingan lainnya, silakan ada proses tahapan-tahapan hukum yang bisa dilalui. Misalnya tadi sudah disampaikan pada hari ini sudah diajukan banding. Bahwa tadi disampaikan juga soal mens rea dan lain sebagainya, ya saya memang bukan orang hukum, tapi salah satu unsur mens rea itu kan juga memperkaya orang lain. Dan itu masuk juga misalnya itu sudah salah tuh, tidak ada mens rea memperkaya orang lain. Maksud saya ketika bicara semua muaranya dikatakan bahwa ini tangan kekuasaan dan lain sebagainya, itu very salah besar. Tidak juga melulu soal itu kekuasaan, fair. Bahwa memang tadi disampaikan juga abang menjelaskan mens rea aja salah, bagaimana saya bisa bicara? Itu dia misalnya dikenakan kasus korupsi, itu menteri sebelumnya dan sesudah dia juga tidak dikenakan, tidak berlaku secara kelompok menteri-menteri. Sama juga anggota dewan komisi 10, komisi 11 misalnya. 1-2 orang kena, tidak semuanya juga, walaupun diduga kuat misalnya semua menerima, misalnya gitu ya. Dan itu tadi disampaikan Prof. Gayus juga, kalau misalnya memang ada bukti mungkin saja ke depannya juga jelaskan dulu. Kau juga harus bicara juga yang agak terang juga gitu loh. Jangan juga masalahnya abang tidak selalu terang. membangun opini-opini. Sudah dijelaskan bahwa dalam konsep pidana kalau tidak terpenuhi mens rea tidak ada pidana. Diproses juga. Tidak ada misalnya masuk kasus yang memang dikait-kaitkan dengan Bobi Nasution misalnya. Tidak ada kalau misalnya memang kekuasaan itu bisa mengendalikan semua proses hukum. Jadi saya cuma menghimbau begini, kita coba hargai bahwa memang ada kepentingan politik yang menstimulus kita untuk memainkan proses hukum ini seolah-olah bagian dari kekuasaan menghabisi para oposan. Menurut saya jauh sekali itu gitu loh. Jangan juga gitu kita selalu dikotori pikiran-pikiran yang tidak baik lah. Silakan Bung Ferry. Ya, pertama beliau ini tidak mengerti konsep hukum tapi bicara hukum. Tadi beliau mengatakan bahwa ya salah satunya memperkaya orang lain. Enggak ada itu ceritanya di konsep mens rea. Jadi kalau niat jahatnya tidak paham dan itu dinyatakan oleh hakim tidak terpenuhi, kan saya pusing ya belajar hukum dan menjelaskan ke mahasiswa hukum. Belum lagi kalau kemudian kalau kita lihat dari putusan peradilan itu banyak sekali hal yang kemudian menarik untuk dikaji. Misalnya tidak ada kickback gitu ya. Yang ada kickbacknya tidak ditangkap-tangkap. Ada blok Medan namanya. Nah ini tidak diusut-usut. Aneh saja dalam konsep hukum, ini jaksa, hakim akan membuktikan untuk menghilangkan hak orang. Ya. Dia harusnya betul-betul datang dengan alat bukti yang meyakinkan. Karena nggak main-main menghilangkan hak orang. Tapi kita bisa lihat fakta hukumnya. Mana yang kuatnya, mana basisnya. Kan biasanya jaksa, KPK, kepolisian, hakim mau membuktikan itu. Apalagi orang politik, ya orang penting, mantan menteri lagi. Didakwa. Kalau cuman sekedar nggak jelas seperti ini, itu sekolah. Tapi fakta hukumnya kan memang ada yang diperkaya kan. Sama fakta hukumnya ada kerugian negara. Itu fakta hukum bukan, Ray? Bang. Iya enggak, itu fakta hukum bukan? Ya, nanti dijelaskan sama teman-teman Komisi Kejaksaan. Tapi bahwa memang tergambar ada memperkaya orang lain. Saya tadi berikan abang kesempatan untuk menjelaskan kacaunya penjelasan abang. Enggak, tadi kan kau sampaikan tidak ada fakta hukum. Ya. Saya menjelaskan juga itu. Bang. Akhirnya kau hilangkan gitu loh. Bang, gini saya kasih tahu abang ilmunya ya. Nanti abang tanya. Yalah, kau ajarin kita lah. Ya. Pertama bang, kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan. Catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan. Kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya kau kan bicara fakta hukum. Tidak juga begitu. Itu ada 38, 35. Ajarin Prof. Ini udah. Ini ada dolus. 38, 359 itu ada. Jadi tidak selalu. Saya menjelaskan. Tidak dasar. Sebentar, kita dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. Mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa, mungkin ada kulpa.
tidak ada niat dia dihukum juga. Culpa itu apa? Dolus in culpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian Terus. apa? Anda nih jangan pintar sendiri. Nggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan mens rea bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, katakan. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak, Jadi kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang ya, Anda merupakan Anda sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Saya terlalu menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, tapi prejudice. Di dalam Anda prejudice. nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap Memang. saya. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada instrumen lain. Silakan, jelaskan. Anda Saya mau bisa nambahkan yang banding, tentang keuntungan anak. Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak Ya. apa-apa. Jangan Tapi saya menjelaskan perspektif menyimpang saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik namanya. Ya, itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi, Prof. Soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak merencanakan, tapi kebetulan dia culpa. Culpa itu apa? Tidak hati-hati, Tidak hati-hati, oke. menimbulkan korban. Apa nggak dihukum? Ini agak bahaya. Saya sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya ini. Siapa yang so pintar? Ajari Karena orang. begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai mens rea yang berlanjut kepada actus reus. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan dolus tadi, saya katakan kalau mens rea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka dolus itu berbanding mens rea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Bukan. Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau culpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Culpa itu tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Reckless ya. Ya, Oke. tahu dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, Nabrak orang meninggal, ya kan nggak punya niat. oke. Tetapi Dihukum. Dihukum. Tidak sengaja. Tidak ada niat jahat. Tidak ada. Oke. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu harus ditaati. Kalau kita bicara diskresi, itu kebijaksanaan. Ya, shadow withholding itu diskresi. Itu yang relatif ditempatkan di mana. Tapi kalau kebijakan itu norma, wajib ditaati. Selama kita masih tinggal di tempat di mana norma itu digunakan, ditentukan. Jadi jangan salah arti, beda sedikit. Tapi itu diskresi itu kebijaksanaan. Mens rea apa? Saya tegaskan, mens rea tidak hanya melekat dan berbahaya untuk tipikor. Tidak ada bahayanya apa-apa itu. Artinya apakah kalau mens rea tidak ada, timbul keadaan. Saya harus jelaskan tegas ini. Kalau kita mengatakan melihat suatu kejadian di dalam perbuatan dan keadaan ini dengan tidak sadar pun kalau menimbulkan akibat itu ada pertanggungjawab hukum. Kita nggak punya niat membunuh orang melalui dengan apapun, kendaraan mobil atau motor, tapi terjadi kita tabrak dan mati, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kita tetap harus bertanggung jawab karena kekurang hati-hatian. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa digunakan secara bersama-sama, tetapi harus dipandang tidak semuanya berguna. Tidak harus semuanya kalau dalam mens rea tidak usah dihukum. Tidak begitu. Itu harus diteliti, dievaluasi apa nilai-nilai yang terjadi. Jadi ada kejadian, ada perbuatan, ada keadaan yang saling ada persesuaian. Itu Oke. untuk menyikapi sebuah hal, termasuk putusan Tom Lembong ini.